Oke guys, balik lagi. Kali ini kita bahas soal tryout tentang perencana ahli pertama ya. Soal P3K nih FR guys. Jadi hot-hotnya nih guys, kemungkinan besar bakal muncul. Jadi kita simak ya soalnya seperti apa dan langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, sekolah memiliki peranan penting terhadap kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Letak sekolah ditempatkan di jalan apa guys? A. Arteri, B. Lingkungan, C. Lokal, D. Provinsi, E. Kolektor. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah E ya teman-teman, kolektor. Tetapi untuk sekolah dasar sendiri biasanya ada di tempatkan di jalan lingkungan ya guys ya. Oke, next untuk soal selanjutnya, agar persebarannya merata sekolah dasar diatur posisinya dekat dengan A. Pusat kegiatan desa, B. Pusat kegiatan kota, C. Alun-alun, D. Kelurahan, E. Pusat jajanan. Silakan teman-teman untuk memilih jawaban terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah yang A ya teman-teman, pusat kegiatan desa. Oke, lanjut. Dengan dibangun bendungan-bendungan atau waduk di bagian hulu sungai, maka kemungkinan terjadinya banjir pada musim hujan dapat dikurangi, dan pada musim kemarau air tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk membangkitkan listrik tenaga air, untuk irigasi lahan pertanian, dan lainnya. Tidak hanya berfungsi seperti yang telah disebutkan di atas, waduk juga berfungsi atau memiliki fungsi sosial ekonomi. Yaitu fungsi sosial ekonomi dari waduk guys itu apa? A. Sebagai tempat berenang, B. Sebagai tempat memelihara ikan, C. Sebagai tempat berkerumun, D. Sebagai objek pariwisata, E. Sebagai objek pajak pemerintah daerah. Silakan teman-teman untuk menjawab. Jadi fungsi sosial ekonomi pada waduk yaitu adalah sebagai objek pariwisata, itu ya D ya teman-teman. Oke, next soal berikutnya. Dalam perekonomian sebuah negara, jumlah produk nasional bruto atau PNB sebuah negara lebih besar dari produk nasional domestik bruto terjadi apabila A. Balas jasa warga negara di luar negeri lebih kecil daripada warga asing di dalam negeri. B. Balas jasa warga negara di luar negeri lebih besar dari warga asing di dalam ekspor lebih dari impor. C. Ekspor lebih kecil dari impor. D. Tenaga kerja asing banyak datang dan bekerja di tanah air. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi untuk PNB itu sendiri kita dapat pengingat ataupun memahaminya dengan nasional, itu nationality guys. Kita anggap saja nasionalisme itu. Nasionalis itu berarti warga negara. Nah, bagaimana kalau PNB itu warga negara dimanapun tempatnya, misalkan di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kalau yang hasilkan balas jasa itu adalah warga negara kita, itu masuknya PNB. Nah, kalau PDB itu yang perlu digarisbawahi adalah tempatnya, yaitu di dalam negara, di dalam negeri atau di Indonesia gitu ya. Itu namanya produk domestik. Siapapun perannya siapapun, baik itu warga negara ataupun warga negara asing, baik pribumi atau bule, kalau balas jasanya ada di dalam negara Indonesia itu masuk PDB ya guys ya. Jadi untuk yang soal 51 ini jawabannya adalah tentu saja produk PNB lebih besar dari PDB terjadi apabila PNB berarti warga
negara di luar negeri lebih kecil dari warga negara asing di dalam negeri. Tidak, ini salah ya guys ya, karena ini akan PDB akan lebih besar kalau seperti ini. Berarti yang jawabannya adalah yang B ya teman-teman, warga negara di luar negeri lebih besar dari warga asing di dalam negeri gitu. Oke, next. Lokasi X terdapat 15 orang ibu rumah tangga lulusan perguruan tinggi yang sedang mencari kerja, 32 orang yang bekerja sebagai arsitek, serta 3 orang penduduk yang masih bayi. Banyaknya tenaga kerja yang ada di lokasi X adalah sebanyak berapa orang? A. 62, B. 32, C. 40, D. 59, E. 51. Oke, dan jawabannya adalah untuk soal 52 adalah D teman-teman, 59 orang. Tenaga kerja itu adalah orang yang bekerja dan dalam usia kerja ya teman-teman. Oke, langsung saja kita naik ke soal berikutnya. Pengendalian pembangunan di daerah antar provinsi dilakukan oleh A. Menteri, B. Gubernur, C. Bupati, D. Camat, L. Lurah. Ini gampang sekali ya teman-teman, tentunya diatur oleh Menteri A ya. Oke, next aja soal berikutnya. Orang yang bisa dijadikan sebagai fasilitator forum musrembang des ialah A. Tokoh ulama, B. Orang yang dianggap mampu dan terlatih, C. Camat, D. Petugas keamanan, E. Pimpinan RT RW dari desa lain. Dan jawabannya silakan untuk teman-teman. Tentunya jawabannya adalah B ya teman-teman, orang yang dianggap mampu dan terlatih. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 55 berikut yang tergolong dalam ruang lingkup ekonomi mikro, yaitu kemiskinan yang tidak merata di Pulau Sulawesi. Perdagangan internasional Indonesia pada tahun Februari 2021 tercatat surplus. C. Akibat adanya pandemik, tingkat kemiskinan meningkat secara drastis. D. Ketimpangan pendapatan di wilayah X mendekati angka 0,41. E. Kenaikan harga BBM di beberapa harga daerah diikuti menurunnya harga jual mobil ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu soalnya. Dan jawabannya adalah yang E ya teman-teman, kenaikan harga BBM di beberapa daerah diikuti menurunnya harga jual mobil. Karena apa? Mikro di sini adalah kecil cakupannya teman-teman. Kalau makro itu hampir seluruh kebijakan kayak pemerintah itu masuk ekonomi makro dan bersifat umum. Kalau mikro itu bersifat khusus ya, baik di daerah tertentu, dalam perusahaan tertentu ataupun yang sebagainya. Tidak bersifat secara umum, melainkan khusus ya. Jadi jawabannya adalah E. Untuk soal selanjutnya 56, terdapat perbedaan konsep mengenai carunungan ekonomi dan keuntungan akuntansi. Berikut tergolong keuntungan ekonomi. Ini keuntungan ekonomi ya tadi teman-teman, salah ketik ini. Pilihan jawabannya ada A. Undi menjual mobil seharga 100 juta pada saat pembeli harganya 80 juta. Tono membeli motor seharga 20 juta pada 5 tahun lalu. Setelah itu dijualnya dengan harga 21 juta. Tono masih untuk 1 juta meskipun harus mengeluarkan biaya perawatan sebelum dijual sebesar 0,5 atau setengah juta. C. Sinta memutuskan untuk melakukan investasi tanah saat ini karena berasumsi nilai akan lebih tinggi di masa depan serta nilai uang yang dimiliki lebih tinggi saat ini dibanding di masa depan. D. Tina menemukan uang 100.000 di trotoar jalan, kemudian dia menyedekahkan uang tersebut ke kotak amal masjid terdekat. Atau E. Sari membeli pakaian baru saat menjelang hari raya mengikuti tradisi keluarganya. Nah, silakan teman-teman untuk menjawab ya. Jadi yang tergolong dalam keuntungan ekonomi dalam soal ini adalah yang
C ya teman-teman, Sinta memutuskan untuk melakukan investasi tanah saat ini karena berasumsi nilai akan lebih tinggi di masa depan. Nilai uang dimilikinya lebih tinggi saat ini dibanding masa depan, seperti itu ya teman-teman. Itulah keuntungan ekonomi, salah satu contohnya. Oke, next, soal yang selanjutnya. Pemerintah melindungi produsen dari importir dengan menerapkan bea cukai pada produk tertentu. Kebijakan tersebut termasuk dalam kebijakan A. Tarif, B. Kuota, C. Fiskal, D. Moneter, E. Bauran. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawaban soal ini adalah yang A, teman-teman, adalah termasuk ke dalam kebijakan tarif. Menerapkan bea cukai. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu. Silakan untuk membaca soal berikutnya dan jawabannya tulis di komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga kita semua lolos menjadi P3 di tahun ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.